Sebuah daerah kecil yang jauh dari hiruk-pikuk menyambut Intan dan Bima dengan hawa yang sejuk dan suasana tenang. Jalanan daerah itu sempit namun bersih, dihiasi pohon-pohon tua yang menggigil oleh angin sore. Mereka datang dengan satu mobil sewaan, membawa beberapa kardus berisi barang-barang seadanya dan hati yang penuh harapan. Rumah kontrakan yang mereka tempati berada di ujung jalan buntu, sedikit tertutup rimbun pohon jambu air. Rumah itu berlantai kayu, berdinding setengah tembok setengah papan, dengan cat yang mulai pudar. Ada pekarangan kecil di depan, tapi rumputnya menjulur panjang, seperti tak pernah dipangkas. Walaupun keadaannya seperti itu, karena harga sewanya sangat murah, dan lokasinya dekat dengan pabrik tempat Bima bekerja. Lumayan ya, nggak jelek-jelek amat, ucap Bima sambil menurunkan koper dari bagasi. Ia tersenyum meski peluh mulai membasahi pelipisnya. Intan mengangguk, namun tatapannya menyapu rumah itu dengan lebih hati-hati. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, seolah ingin menyapa sesuatu yang tak terlihat. Hawa di sekitar pintu depan terasa agak dingin, berbeda dengan panas matahari sore. "Sayang, ayo masuk dulu. Barangnya nanti bisa diatur pelan-pelan," seru Bima dari dalam. "Iya," saut Intan pelan, lalu melangkah masuk. Bagian dalam rumah itu cukup sederhana. Ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur kecil, dan kamar mandi di belakang. Lantainya seluruhnya dari papan kayu, berderit setiap kali diinjak. Dinding-dindingnya penuh noda lembab, dan jendela-jendela kayunya, engselnya sudah berkarat. "Rumah ini seperti pernah lama kosong ya," gumam Intan sambil menelusuri dapur. "Ya wajar sih, katanya pemiliknya tinggal di luar kota, jadi cuma disewain lewat broker," jawab Bima sambil menaruh rice cooker di atas meja. Sore itu mereka habiskan dengan menata barang, menyapu debu, dan membuka jendela agar udara segar masuk. Meski rumahnya sederhana, Intan tak mengeluh. Baginya asalkan bersama Bima dan ada atap di atas kepala, itu sudah cukup. Malam pun datang. Setelah makan malam seadanya dan sholat bersama, mereka masuk kamar dan merebahkan tubuh di atas kasur tipis yang baru saja digelar. "Kita bakal betah di sini, sayang," ucap Bima sambil memeluk istrinya dari belakang. Intan hanya mengangguk, lalu memejamkan mata. Tapi malam itu tidur tak datang, semudah biasanya. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, Intan terbangun oleh bau aneh yang menusuk hidung. Bau busuk samar, seperti bangkai binatang yang tersembunyi di suatu tempat. Ia duduk perlahan, menahan nafas, mencoba mencari sumber aroma itu. Namun, bau itu muncul seperti hembusan angin, hanya sesekali dan menghilang begitu saja. Ia memandang sekitar kamar, lalu menoleh ke Bima yang masih terlelap. Tak lama setelah itu terdengar suara pelan tapi jelas. Krek, krek, krek. Seperti langkah kaki dari bawah lantai. Intan membeku. Matanya terfokus pada lantai kamar. Suara itu datang lagi. Kali ini terdengar seperti langkah pelan-pelan yang berputar di bawah tempat tidurnya. Tapi mana mungkin? Rumah ini kan tak bertingkat dan tak punya ruang bawah tanah. Ia membungkuk, menempelkan telinganya ke lantai. Diam beberapa detik, sunyi. Tapi begitu ia hendak bangun, suara itu terdengar lagi. Lebih cepat seperti seseorang yang berlari kecil atau bermain-main. Intan mengguncang bau Bima. Mas bangun, dengar nggak?" Bima membuka matanya, masih setengah sadar. "Hah? Dengar apa?" "Dari bawah lantai kayak ada yang jalan." Bima menarik nafas panjang, lalu duduk. Ia mengarahkan telinganya ke lantai, lalu menggeleng. "Nggak ada apa-apa sayang, mungkin tikus. Atau kayunya nguap kena udara malam. Namanya juga rumah tua. Tapi tadi aku dengar jelas banget." "Udah tidur lagi, jangan mikir aneh-aneh sayang. Besok aku kerja pagi loh." Meski tidak puas dengan jawaban itu, Intan akhirnya kembali berbaring. Namun matanya tak bisa terpejam sampai fajar menjelang. Suara langkah itu berhenti sekitar pukul 4 pagi, bersamaan dengan lenyapnya bau busuk yang sempat memenuhi ruangan. Pagi harinya, Bima berangkat kerja lebih dulu.
Intan yang hari itu belum ada jadwal mengajar les memutuskan untuk membersihkan dapur yang masih berantakan. Ia memindahkan rak dapur tua yang tampak hampir roboh. Rak itu penuh debu dan sarang laba-laba, dan di bawahnya ada tumpukan kayu lapuk. Saat ia menyentuhnya, salah satu papan kayu terlepas dan jatuh ke lantai. Intan mengernyit. Ada sesuatu di balik tumpukan itu. Sebuah benda kecil berbentuk manusia tergeletak diam, terbuat dari kain perca yang usang. Tubuhnya digulung benang hitam dan merah. Kepala benda itu dibuat dari kapas yang digulung, lalu dibalut potongan kain putih dengan mata dari biji kopi. Tampak aneh, seperti hasil buatan tangan yang dilakukan dengan niat tertentu, bukan mainan anak-anak biasa. Intan memegang benda itu dengan hati-hati. Ada hawa dingin aneh yang mengalir di telapak tangannya. Ia merasa tengkuknya meremang, seolah ada yang mengawasinya dari sudut dapur. Perlahan ia berdiri, membawa boneka itu keluar rumah. Di luar, cahaya matahari sudah cukup terang. Tapi bahkan sinar matahari tidak mampu mengusir perasaan tak nyaman di dalam dadanya. Ia memandangi boneka itu lekat-lekat. Entah kenapa, ada suara di dalam hatinya yang berkata, "Ini bukan mainan." Dan ia yakin betul, malam ini suara langkah itu akan datang lagi. Tapi mungkin bukan hanya langkah, mungkin sesuatu akan ikut muncul. Sudah 5 hari sejak Intan dan Bima menempati rumah kontrakan itu. Hari-hari pertama masih bisa dilalui dengan senyuman. Meski gangguan kecil seperti suara langkah aneh dan bau busuk kadang muncul tanpa alasan. Tapi semuanya berubah saat Bima mulai mengeluh. Awalnya hanya sakit kepala ringan. Sepulang kerja, Bima mengeluh lelah luar biasa dan kepalanya terasa berat, seperti diikat dengan tambang. "Intan, sayang, kok kepala mas pusing banget ya? Kayak habis dibanting," ucapnya sambil menekan pelipis. Intan langsung memijat kepala suaminya dengan minyak kayu putih. "Mungkin kecapean mas, di pabrik tadi kerja berat ya?" "Enggak juga, biasa aja," lanjut Bima. Malamnya Bima mengigau, berkeringat deras meski suhu kamar dingin. Tangannya gemetar dan keringatnya berbau anyir. Ketika bangun keesokan harinya, ia terkejut melihat tubuhnya mulai dipenuhi bisul, kecil, merah dan bernanah. Hari berikutnya, bisul-bisul itu makin banyak, merambat dari punggung ke dada dan leher. Tak hanya itu, lidah Bima mulai membengkak. Bicaranya pelo, seperti orang mabok. Matanya pun tampak berkabut, seolah ada lapisan asap yang menghalangi pandangannya. Intan panik. Ia langsung membawa Bima ke puskesmas terdekat. Dokter umum yang memeriksa tampak heran. Secara medis, tidak ada infeksi, gula darah normal, tekanan darah juga stabil. Tapi kondisi fisiknya seperti orang kena racun atau sesuatu yang bukan medis, ujar sang dokter sambil menatap hasil lab dengan alis berkerut. Intan merasa ada yang janggal. Ia mencoba mencari penjelasan rasional, tapi logika mulai goyah ketika malam-malam berikutnya rumah terasa semakin mencekam. Setiap menjelang dini hari, suara tawa lirih perempuan menggema dari arah kamar mandi. Kadang terdengar jelas, kadang seperti hanya bisikan. Tertawa, kemudian diam, lalu muncul lagi di tempat berbeda. Kadang di ruang tamu, kadang di dapur. Bayangan hitam juga kerap melintas cepat di ujung mata, membuat Intan terlonjak. Saat dilihat, tak ada siapapun, tapi hawa dingin selalu menyusul setelahnya. "Intan, aku gak kuat," bisik Bima suatu malam. Matanya yang sayu menatap kosong ke langit-langit. "Aku ngerasa kayak ada yang duduk di dada waktu tidur, sesek." Intan menahan tangis. Ia merasa seperti sedang kehilangan Bima sedikit demi sedikit. Wajah suaminya mengeriput cepat, seperti orang yang sudah melewati banyak penderitaan. Dan entah kenapa, setiap malam mimpi buruk selalu datang. Dalam mimpi, Intan selalu berada di kamar tidurnya, namun ia tak bisa bergerak. Di ujung ranjang, berdiri seorang perempuan tua berjubah hitam. Wajahnya samar, tapi tubuhnya bungkuk dengan rambut panjang menjuntai ke lantai. Matanya merah menyala dan bibirnya menggumam. "Bukan kamu yang kupanggil." Suara itu serak namun tajam, seperti jarum yang menancap di telinga. Ketika Intan terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya.
Jantungnya berdegup kencang, dan hawa dingin yang tidak masuk akal menyelimuti seluruh kamar. Tak ada AC, tak ada kipas, tapi rasanya seperti berada di dalam kulkas. Siang harinya, Intan keluar sebentar untuk membeli bahan makanan. Ia memperhatikan bahwa beberapa tetangga mulai bersikap aneh. Mereka menatap dari balik jendela, lalu buru-buru menutup tirai. Anak-anak yang semula bermain di dekat rumah, kini memilih jalan memutar, menjauh dari pekarangan kontrakan mereka. Hanya satu orang yang menyapanya, seorang nenek tua yang tinggal tepat di seberang jalan. Rambutnya sudah putih semua, digelung rapi, dan matanya tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak tampak. "Sudah lama kamu di sini?" tanya si nenek. "Baru 5 hari pindah ke sini, Nek," jawab Intan agak kikuk. Nenek itu mengangguk pelan. "Saya Bu Kirana, sudah puluhan tahun tinggal di daerah sini. Hati-hati nak, rumahmu itu bukan rumah biasa. Lantainya itu ada sesuatu." Intan mengernyit. Bu Kirana hanya tersenyum miring. "Kalau malam jangan terlalu banyak bicara keras-keras. Dan kalau dengar suara orang tertawa, pura-pura tidak dengar saja." Perkataan itu menggantung di udara, lalu Bu Kirana berbalik masuk ke rumahnya. Intan terpaku beberapa saat, mencoba mencerna kata-kata yang penuh makna, namun tak dijelaskan. Malam itu, Intan memutuskan memberanikan diri memeriksa bagian bawah tempat tidur. Sejak awal ia merasa ada sesuatu yang janggal. Lantai di bawah ranjang seperti pernah digeser, lantai kayu. Kayunya juga agak berbeda warnanya dibanding lantai lainnya, lebih gelap, lebih lembab. Dengan bantuan obeng, Intan mencungkil salah satu papan. Bau menyengat langsung menyeruak. Kali ini bukan bau busuk biasa, tapi campuran anyir, amis, dan bau tanah basah. Tangannya bergetar saat menggali tanah di bawah papan itu dengan sendok makan. Baru beberapa sentimeter, sendok itu membentur benda keras. Intan menarik nafas dalam-dalam, lalu menggali dengan hati-hati. Benda pertama yang ia temukan adalah paku besar berkarat, panjangnya hampir sejengkal. Di dekatnya terbungkus kain putih kecoklatan yang mulai lapuk. Terdapat gulungan kecil, seperti jimat. Saat dibuka, ada potongan kain kafan yang telah ditulisi huruf-huruf yang tak ia mengerti. Darah kering menodai sebagian tulisannya. Dan di balik itu semua, ada seikat rambut yang sudah menghitam dan menggumpal. Intan menutup mulutnya, hampir muntah, matanya membelalak, tangannya gemetar hebat. Tapi ia tahu satu hal, benda-benda itu bukan sekedar sampah yang terbuang. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin menjadi sebab sakitnya Bima, dan mungkin belum selesai menagih apa yang telah dimulai. Sebelum Bima sakit, saat itu Bima potong rambut di barbershop dekat pabrik. Sore itu langit muram seperti menyimpan rahasia. Tadi sangka teman kerjanya Wicak sudah memunguti bekas potongan rambut Bima. Dan 3 hari setelah itu, Wicak, bisa dipanggil Cak, datang tiba-tiba sore itu saat Intan sedang keluar belanja ke pasar. Setelah Wicak masuk, Bima permisi ke kamar mandi. Perutnya mulas akibat makan mie instan basi semalam. Lalu Wicak dengan wajah tenang dan jaket pabrik yang masih berdebu melangkah masuk. Tangannya memegang kantong plastik hitam kecil. Ia membuka pintu kamar. Kasur kapuk terhampar dengan sprei warna biru muda yang mulai pudar. Di bawah ranjang, ruang gelap dan penuh debu. Wicak jongkok, membuka plastik itu. Di dalamnya ada segenggam rambut, tali hitam dari kain kafan bekas, paku-paku berkarat yang terikat benang. Wicak mencium bulu itu, baunya amir seperti darah basi dan bunga kenanga. Ia lalu segera menyelipkan benda itu ke bawah ranjang, tepat di bawah lantai kayu, di mana kaki ranjang besi itu bersilangan dan sering luput dari sapu. "Sorry Bim, kamu sudah jadi sainganku di pabrik itu. Aku harus mendapat jabatan itu," gumam Wicak lirih. Dari WC suara Bima berseru, "Bentar ya Cak, tanggung ini, lagi di toilet," kata Bima. Lalu Wicak buru-buru berdiri, merapikan sesuatu yang berserakan di bawah ranjang. Sebelum Bima keluar dari kamar mandi, ia sudah duduk di ruang tamu sambil senyum. "Sorry Bim, ini cuma mampir bentar. Maaf ganggu ya, aku balik sajalah ya," katanya santai. Dan hari itu berlalu tanpa curiga. Dan malam harinya Bima mulai mengalami gejala aneh.
Intan mulai mencium bau busuk. Dan sejak itu, bisikan-bisikan aneh terdengar di rumah itu dan Bima mulai sakit. Pagi itu, Intan duduk di teras sambil menatap jalanan kosong di depan rumah. Angin berembus pelan, tapi hawa dingin yang ia rasakan bukan karena cuaca. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik jendela, dari setiap sudut rumah, sejak ia menemukan benda-benda aneh di bawah tempat tidur semalam. Rumah ini makin terasa tidak biasa, seolah punya nyawa. Bu Kirana datang perlahan membawa nampan berisi teh dan beberapa potong pisang rebus. Ia menatap Intan dengan sorot prihatin. "Kamu kurang tidur ya?" Intan hanya mengangguk pelan, matanya sembab. "Mas Bima belum bisa bangun, Bu. Badannya panas dingin, terus kadang mulai ngomong sendiri." Bu Kirana duduk di kursi rotan yang agak reot, lalu menghembuskan nafas panjang. "Ada seseorang yang bisa bantu kamu, namanya Pak Hadi. Sudah beberapa kali beliau bantu orang bersih-bersih rumah dan dari kiriman santet atau jin." Malam itu menjelang Isya, datanglah sosok yang dimaksud, Pak Hadi, lelaki muda berwajah tenang dan sorot mata tajam. Ia mengenakan sarung dan gamis putih sederhana. Aroma minyak cendana lembut menguar dari tubuhnya. Pak Hadi langsung masuk tanpa banyak basa-basi. Ia berjalan perlahan-lahan menelusuri tiap sudut rumah sambil sesekali membaca doa dalam hati. Begitu sampai di ruang tengah, ia berhenti, menghela nafas dalam. "Ada banyak yang tinggal di sini sekarang," gumamnya lirih. "Dan mereka bukan tipe yang mudah diajak pergi. Pusatnya aja di kamar ini." Di tempat Mbak Intan menemukan buhul tersebut. "Apakah bisa dibersihkan, Pak Ustadz?" "Insya Allah, Mbak. Tapi sampean harus kuat. Jangan panik kalau ada yang aneh ya." Proses pembersihan pun dimulai. Pak Hadi menggelar sejadah kecil di tengah ruangan, meletakkan air dalam botol, dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Bacaan itu mengalun syahdu, tapi setiap hurufnya terasa seperti pisau yang mengoyak udara. Bima yang terbaring di kamar tiba-tiba menggeliat keras, tubuhnya kaku, lalu bergetar hebat. Intan panik, ingin menghampiri, tapi Hadi memberi isyarat agar tetap di tempat. Aura rumah mendadak berubah, udara menjadi panas, gerah, dan menyesakkan. Lampu ruang tengah berkedip-kedip, lalu padam sesaat. Dari dalam lantai kayu terdengar suara bergetar, seperti ribuan semut yang merayap sekaligus. Pak Hadi tak berhenti membaca, suaranya malah makin keras. Tiba-tiba, krak! Lantai ruang tengah mengelupas sendiri. Salah satu papan kayu terangkat, terlepas seolah ditendang dari bawah. Intan berteriak, tubuhnya mundur. Dari lubang yang terbuka terlihat tanah, tapi bukan tanah biasa. Warna hitamnya pekat, seperti arang, mengeluarkan asap tipis, dan aroma hangus bercampur amis menyembur ke atas. Hadi menatap tajam ke arah lubang itu. "Ternyata kau yang disuruh oleh orang itu untuk mencelakai Mas Bima ya?" Lalu ia mencipratkan air doa kepada makhluk tersebut. Begitu air menyentuhnya, terdengar suara seperti daging terbakar. Sss, asap makin pekat, dan dari tempat itu terdengar suara perempuan tertawa lirih, lalu berubah menjadi tangisan. Tangisan itu lirih, namun menyayat. "Maafkan aku hanya disuruh." Intan menutup telinga. Suara itu sama seperti yang pernah ia dengar dalam mimpi. Tangisan, lalu suara tertawa, lalu teriakan, bergantian tanpa henti. Pak Hadi terus membaca, matanya terpejam, keringat mengucur deras. Ia tampak menahan sesuatu, entah dari dalam rumah atau dari dalam dirinya sendiri. "Mbak Intan, kemarin media yang Mbak Intan temukan di bawah ranjang mana?" Intan langsung menunjukkannya kepada Hadi, dan Hadi mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Intan hanya bisa memeluk dirinya sendiri di pojok ruangan. Tapi di saat ayat ruqyah dibacakan, suhu rumah tersebut justru semakin panas. Dinding bergetar pelan, dan dari pojok ruangan kembali perlahan muncul sesuatu. Sebuah bayangan hitam, kali ini tinggi kurus, tidak berbentuk wajah. Sosok itu berdiri diam, tapi tubuhnya berdenyut seperti asap. Sosok itu mengarah ke mereka, ke Intan, ke Hadi, dan ke Bima yang masih menjerit-jerit. "Dia hadir juga," kata Hadi pelan. Tatapannya tak lepas dari bayangan itu. Dengan bacaan doa dan niat tulus,
Hadi meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, membakar buhul dengan satu tarikan nafas dan nyala api pun berkobar dari korek yang dinyalakannya. Suara teriakan pun samar-samar terdengar saat buhul itu terbakar. Saat malam semakin larut, tubuh Bima mulai tenang. Pak Hadi membacakan sebuah doa ke dalam satu gelas air putih, lalu diminumkan kepada Bima dan sisanya dibasuhkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Mbak Intan, ini besok pagi-pagi sampean bawa Mas Bima ke puskesmas terdekat dan kalau bisa diinfus ya, supaya fisiknya itu kuat kembali. Dan insya Allah nanti berangsur-angsur akan pulih seperti biasanya. Singkat cerita, setelah 3 hari dirawat di puskesmas, Bima kembali segar bugar, masuk bekerja ke pabrik. Dan setelahnya, Bima dikabari bahwa dia mendapat promosi kenaikan jabatan. Yang tadinya sebagai operator produksi, sekarang naik menjadi tim leader operator produksi. Dan Wicak, teman yang tega mengirimkan santet itu dan juga yang menjadi saingannya di pabrik, dikabarkan mengalami sakit yang sama seperti Bima. Dan karena sakitnya tak kunjung sembuh, Wicak pun mengundurkan diri dan malu kepada Bima. Bima pun tak mempermasalahkannya dan sudah memaafkan. Sekarang kehidupan Bima dan Intan di rumah kontrakan itu menjadi damai, melanjutkan hari-hari dengan santai dan dengan ceria. Kebahagiaan menyelimuti rumah tangga mereka di rumah kontrakan tersebut. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.